Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk belajar, sebaiknya masing-masing berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, coba kita ingat materi pada pertemuan kemarin. Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai program linier. Salah satu materi yang ada di program linier yaitu penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pada materi penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini akan Ibu sampaikan mengenai definisi dan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ibu harap setelah Ibu menjelaskan, anak-anak dapat memahami definisi dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel dan dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Manfaat dari kita belajar materi ini tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu dalam bidang ekonomi, perdagangan, maupun pertanian, atau jika anak-anak ada yang sudah memiliki usaha sendiri. Nah, langsung saja kita akan masuk materi. Sebelumnya, Ibu mengingatkan terlebih dahulu mengenai pertidaksamaan linier dua variabel agar nantinya kita bisa mengerjakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan baik. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel itu ada AX plus BY lebih dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Dengan XY, ini X dan Y ini adalah variabel, dan A, ini A, B, kemudian C adalah konstanta. Jadi pertidaksamaan linier dua variabel itu memiliki bentuk umum dari yang sudah Ibu sebutkan 4 ini. Nah, agar lebih paham mengenai pertidaksamaan linier dua variabel, Ibu beri contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Nah, di sini adakah yang bisa mengerjakan atau masih mengingat materi pertidaksamaan linier dua variabel? Anak-anak bisa mencoba terlebih dahulu. Jika sudah menemukan, bisa lanjut memutar video Ibu. Nah, langsung saja Ibu lanjut ke penyelesaian. Langkah pertama, kita akan gambar grafik persamaannya. Di sini kan pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Berarti persamaannya 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, untuk gambar grafik ini kita akan menghubungkan titik potong garis dengan sumbu x dan titik potong garis dengan sumbu y. Untuk yang pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu titik potong garis 2x plus 3y sama dengan 6 ini dengan sumbu x. Berarti y-nya sama dengan 0. Nah, ini kita substitusikan y sama dengan 0 ke persamaan 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, berarti kalau 3 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kita akan cari x-nya. Berarti 2x sama dengan 6, kita pindah ruas, 2-nya ke ruas kanan menjadi pembagian, jadi x sama dengan 6/2.
berarti hasilnya adalah 3. Jadi titik potong garis 2x plus 3y sama dengan 6 dengan sumbu x adalah titik 3,0. Nah, apabila ada anak-anak yang masih lupa kok bisa 3,0, ini kan titik itu terdiri dari x, y. Nah, di sini x-nya sudah kita cari 3. Ini kita tuliskan di sini, dan y-nya 0 karena kita akan mencari titik potong dengan sumbu x, berarti y-nya 0. Nah, berarti 0 kita tulis ini. Jadi x, y ini adalah 3,0. Nah, lanjut. Untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu y. Tadi kan sudah dengan sumbu x, sekarang sumbu y. Kalau titik potong garis dengan sumbu y, berarti x sama dengan 0. Jadi kita substitusikan x sama dengan 0 ke persamaan 2x plus 3y sama dengan 6. Jika kita substitusikan x sama dengan 0 ke 2x, hasilnya adalah 0 ditambah 3y sama dengan 6. Jadi kan 3y sama dengan 6, kita akan cari y, berarti 3 kita pindah ruas ke kanan menjadi pembagian, yaitu menjadi y sama dengan 6/3. Hasilnya adalah y sama dengan 2. Jadi titik potong garis 2x plus 3y sama dengan 6 dengan sumbu y adalah 0,2. 0 ini adalah x ini, dan 2 ini y yang sudah kita cari. Nah, kalau kita bentuk dalam tabel, di sini ada x, y, dan titik x, y. Yang pertama tadi y-nya adalah 0, sudah kita cari, hasilnya x adalah 3, jadi titiknya 3,0. Kemudian yang kedua, ini x-nya 0, kita pindah di sini, kita masukkan ke tabel. Kita sudah menemukan hasilnya jika dimasukkan x0 adalah y-nya 2, jadi titik yang dibentuk di titik perpotongan garis dengan sumbu y adalah 0,2. Kita gambar grafik 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, ini adalah koordinat kartesius. Tadi sudah kita temukan dalam bentuk tabel menjadi ini. Nah, titik 3,0 letaknya itu kan di sini. Kemudian titik 0,2 letaknya di sini. Nah, kita hubungkan garis yang melalui 0,2 dan 3,0. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah grafik dari 2x plus 3y sama dengan 6. Oke. Itu kita ambil sembarang titik uji yang terletak di luar garis 2x plus 3y sama dengan 6. Misalnya kita ambil titik 0,0. Titik 0,0 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Sehingga diperoleh, nah ini 2, kemudian x-nya kita substitusikan 0, ditambah 3, kemudian y ini kita substitusikan 0, karena di sini titiknya ini 0,0. Lebih dari sama dengan 6. Nah, 2 kali 0 kan 0, 3 kali 0 juga 0. Berarti ini hasilnya yang ruas kiri ini adalah 0, kemudian lebih dari 6. Nah, apakah
0 lebih dari sama dengan 6 ini benar? Tentu jawabannya adalah salah. Nah, jadi daerah yang memuat titik 0,0 itu bukan daerah penyelesaian. Nah, untuk kali ini kita belajarnya daerah yang bukan penyelesaian itu kita arsir. Jadi, yang kita biarkan bersih merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, langkah terakhir kita menandai daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6 dari pertidaksamaan ini, yaitu daerah yang tidak diarsir. Nah, ini Ibu tekankan daerah yang tidak diarsir atau kita biarkan bersih. Kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini tadi adalah grafik dari persamaan 2x plus 3y sama dengan 6. Bagaimana kita mencari daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6? Tadi kita sudah tahu bahwa titik 0,0 itu salah. Berarti daerah yang memuat 0,0 itu merupakan daerah yang salah. Nah, 0,0 kan letaknya di sini. Berarti daerah ini kan membagi dua garis ini, membagi dua, yaitu daerah sini dengan daerah sini. Nah, berarti kalau daerah 0,0 ini salah, berarti daerah, misalkan ini Ibu centang dengan warna hijau saja. Nah, maka daerah yang warna hijau ini itu daerah yang salah karena memuat 0,0. Nah, sekarang daerah yang salah itu kita arsir karena daerah yang bersih itu daerah yang benar. Oke, sekarang kita arsir terlebih dahulu. Nah, ini kita arsir daerah yang salah ya anak-anak. Kemudian daerah yang benar, yaitu yang putih ini merupakan daerah himpunan penyelesaian atau sering kita singkat DP. Nah, jadi kita sudah menemukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Nah, ini kita perhatikan tanda lebih dari sama dengan 6 ini. Kalau ada tanda lebih dari sama dengan, maka sepanjang garis ini itu masuk ke dalam daerah penyelesaian karena di sini tandanya ada tanda sama dengannya. Jika tidak ada tanda sama dengan, maka garis-garis ini tidak masuk ke daerah himpunan penyelesaian. Oke, sampai sini. Jika masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke kolom komentar Google Classroom. Nah, Ibu tekankan sekali lagi, daerah penyelesaian itu tidak diarsir. Seperti ini kan, ini tidak ada arsiran daerah penyelesaian yang ini. Agar mempermudah kita untuk pengerjaan pada soal atau materi berikutnya, apalagi jika nanti pertidaksamaannya banyak sekali, itu akan lebih mudah jika daerah penyelesaiannya itu bersih. Nah, jika sudah memahami mengenai pertidaksamaan linear dua variabel, sekarang langsung masuk ke materi penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel.
yang akan kita pelajari tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu definisi dan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DP. Yang pertama, kita akan belajar mengenai definisi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Perhatikan contoh berikut. Untuk nomor 1, di sini ada pertidaksamaan X plus Y lebih dari 5 dan 2X min Y lebih dari sama dengan 4. Nah, di sini ada dua pertidaksamaan. Dengan masing-masing pertidaksamaan ini ada variabel X dan ada variabel Y. Kemudian lanjut contoh nomor 2. Ada pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, X min 2Y kurang dari sama dengan 6, dan X plus Y kurang dari 2. Maka di sini ada 3 pertidaksamaan. Dengan masing-masing pertidaksamaan ada variabel X dan ada variabel Y. Jadi dapat kita tarik kesimpulan mengenai definisi sistem pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu hubungan yang memuat dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel dengan variabel-variabel yang sama. Oke, lanjut. Kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, kita gambar terlebih dahulu mengenai grafik persamaan dari pertidaksamaan yang membentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini. Seperti pada pertidaksamaan linier tadi, kan kita membuat persamaannya, grafik persamaannya terlebih dahulu. Nah, ini sama, jadi masing-masing kita buat grafik persamaannya terlebih dahulu. Setelah itu, kita ambil sebarang titik uji yang terletak di luar garis, lalu kita substitusikan pada pertidaksamaan. Setelah itu kita bisa menggambar daerah himpunan penyelesaiannya atau kita singkat DP dari masing-masing pertidaksamaan. Ingat, daerah himpunan penyelesaian kita biarkan bersih atau tidak kita arsir. Jadi yang kita arsir itu daerah yang salah. Oke. Untuk memahami ini, Ibu beri contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel berikut. Ada 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, X min Y kurang dari sama dengan 3, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita langsung selesaikan contoh ini. Yang pertama, gambar masing-masing grafik persamaan dari pertidaksamaan ini tadi, 4 macam pertidaksamaan ini yang membentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, jadi yang pertama kita harus menggambar dulu. Untuk pertidaksamaan yang 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, maka kita harus menggambar grafik 3X plus 2Y sama dengan 12. Untuk pertidaksamaan X min Y kurang dari sama dengan 3, kita harus menggambar grafik X min Y sama dengan 3. Untuk pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0, kita gambar grafik X sama dengan 0. Dan pertidaksamaan yang terakhir ini
Y lebih dari sama dengan 0, kita gambar grafik Y sama dengan 0. Oke, untuk yang pertama, karena kita akan menggambar grafik 3x plus 2y sama dengan 12, maka kita tentukan terlebih dahulu titik potong 3x plus 2y sama dengan 12 dengan sumbu x dan sumbu y. Langsung saja kita buat grafiknya. Ada x, y, titik x, y. Nah, apabila titik potong dengan sumbu x, maka y-nya adalah 0. Nah, 0 ini kita masukkan ke 2y ini. Jadi, kita temukan x sama dengan 4. Jadi, titiknya adalah 4,0. Untuk titik potong dengan sumbu y, x-nya adalah 0. Jadi, 0 ini kita masukkan ke 3x ini, kita temukan y sama dengan 6. Nah, berarti titiknya adalah 0,6. Jadi, nanti kita akan menghubungkan titik 4,0 dan 0,6. Untuk yang kedua, kita akan menggambar grafik x min y sama dengan 3. Langsung kita buat tabelnya. Ada x, y, dan titik x, y. Seperti mengerjakan poin A ini, kita lihat kalau titik potong dengan sumbu x, berarti y-nya adalah 0. Nah, 0 ini kita masukkan ke y-nya ini, berarti kita dapat menemukan x sama dengan 3. Jadi, titiknya adalah 3,0. Nah, kemudian jika titik potong dengan sumbu y, maka x-nya 0. Nah, x0 ini kita substitusikan ke persamaan x min y sama dengan 3, maka dapat kita temukan y-nya min 3. Jadi titiknya 0, min 3. Nah, untuk membuat grafik x min y sama dengan 3, nanti kita akan menghubungkan titik 3,0 dan 0, min 3. Nah, langsung kita buat grafik persamaannya. Untuk yang pertama tadi kan titik 4,0 dan 0,6. Jadi dapat kita buat garis. Ini persamaan 3x plus 2y sama dengan 12. Nah, untuk yang persamaan kedua, titik potongnya itu 3,0 dan 0, min 3. Jadi dapat kita buat garis. Ini adalah x min y sama dengan 3. Untuk grafik x sama dengan 0, ini yang berwarna merah. Untuk grafik y sama dengan 0 yang berwarna hijau. Nah, tadi langkah pertama kita sudah berhasil membuat grafik persamaannya. Kan tadi ada 4 pertidaksamaan, maka kita membuat grafik dari 4 persamaan. Setelah itu, langkah kedua, kita mengambil sebarang titik uji yang terletak di luar garis. Untuk yang pertama, kita perhatikan garis untuk pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 dan x min y kurang dari sama dengan 3. Nah, ini kita ambil sebarang titik ujinya 0,0. Nanti kita substitusikan ke dua pertidaksamaan ini. Yang pertama, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Jadi 3 dikali 0, karena di sini x-nya kan 0, ditambah 2 dikali 0, di sini y-nya juga 0, kurang dari 12. Nah, 3 kali 0 ditambah 2 kali 0, hasilnya 0, kurang dari 12. Nah, apakah ini benar? Tentu benar, karena 0 memang kurang dari sama dengan 12. Nah, karena
ini benar, kita lanjutkan untuk mensubstitusikan 0,0 ke pertidaksamaan X kurang Y, X min Y kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini 0,0 langsung kita substitusikan ke sini menjadi 0 kurang dari 0 kurang dari 0 min 0 kurang dari sama dengan 3. Nah, 0 min 0 tentu saja 0 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Karena memang 0 itu kurang dari sama dengan 3. Nah, ini untuk pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari 12 dan x min y kurang dari sama dengan 3, ini sudah kita coba mengambil sebarang titik ujinya. Tapi kita masih ada dua pertidaksamaan lagi, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita ambil titik uji di luar garis. Coba kita ambil di sini, Ibu contohnya adalah 2,1. Kita substitusikan ke pertidaksamaan x lebih dari sama dengan 0. Karena di sini x-nya kan 2, berarti 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Selanjutnya untuk pertidaksamaan y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk y di sini kan 1. Berarti 1 lebih dari sama dengan 0. Jadinya adalah benar. Nah, langkah terakhir, kita gambar daerah himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan yang membentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, x min y kurang dari sama dengan 3, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, pelan-pelan saja. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita lihat grafik persamaannya itu kan yang warna biru. Kita lihat kembali untuk yang langkah kedua. Di sini kita mengambil titik ujinya 0,0. Nah, ternyata itu menghasilkan hasil yang benar. Nah, 0,0 kan posisinya di sini ya. Ternyata ini benar, berarti ini daerah yang memuat 0,0 itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kita ingat kembali, apabila itu daerah himpunan penyelesaian, kita biarkan bersih. Jadi yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Berarti kita arsir di sini. Nah, jadi ini sudah menjadi grafik pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Ingat, kalau ada tanda kurang dari sama dengan, itu garisnya ini juga masuk ke daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, itu x min y kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat lagi, titik ujinya kan 0,0. Ternyata hasilnya itu pernyataan benar. Berarti titik 0,0 ini daerah yang memuat titik 0,0 ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, yang kita arsir daerah yang salah. Berarti bukan yang ada 0,0-nya ini. Nah, kita arsir. Kalau ini garisnya, di sini titik koma
0,0 berarti yang kita arsir yang salah itu sebelah sini. Nah, anak-anak bisa ketika mengerjakan sendiri lebih dirapikan lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini sudah grafik dari X min Y kurang dari sama dengan 3. Nah, Ibu ingatkan lagi kalau ada kurang dari sama dengan berarti garisnya ini itu masuk ke daerah penyelesaian. Lanjut ke perbedaan yang ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Nah, ini Ibu ulangi lagi, kenapa kita tidak mengambil titik 0,0? Karena titik 0,0 ini kan masih dilewati oleh garis X sama dengan 0. Jadi kita ngambil titik di luar, yaitu titik 2,1 ini. Letaknya titik itu 2,1 berarti ada di sekitar sini, titik 2,1. Oke, lanjut lagi untuk kita mencari daerah himpunan penyelesaian X lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita tadi kan untuk titik 2,1 itu menghasilkan pernyataan yang benar. Titik 2,1, sedangkan titik 2,1 ini tadi letaknya di sini. Berarti daerah yang memuat titik 2,1 itu daerah yang benar. Nah, X sama dengan 0 itu kan ini ya grafiknya. Berarti daerah sebelah sini itu daerah yang benar, sedangkan daerah sebelah sini itu daerah yang salah. Kita arsir daerah yang salah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita perhatikan untuk periode sama yang terakhir, yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk Y lebih dari sama dengan 0 ini kan grafiknya yang warna hijau ini ya. Ini grafik Y sama dengan 0 yang warna hijau. Kemudian kita perhatikan untuk yang langkah kedua tadi, titik 2,1 ini menghasilkan pernyataan yang benar untuk Y lebih dari sama dengan 0. Berarti daerah yang memuat titik 2,1 itu daerah yang benar. Kalau garisnya di sini, berarti daerah yang benar itu yang di atas garis hijau. Daerah yang salah itu daerah yang di bawah garis hijau. Nah, kita arsir daerah yang salah. Nah, kita arsir daerah yang di bawah garis. Ini di sini terlalu ke atas mengarsirnya. Nah, seperti ini. Nah, ini Ibu hapus ya agar kelihatan daerah yang bersih. Coba perhatikan di sini kita sudah menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini sudah ditemukan grafik Y lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita lihat daerah yang bersih ini. Ibu akan membatasinya agar kelihatan. Ini ya.
Karena semuanya pertidaksamaan ini ada tanda sama dengannya, di sini kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari sama dengan. Untuk X lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi, garis-garis ini masuk ke dalam daerah penyelesaiannya. Nah, untuk daerah yang bersih ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, jadi sudah kita temukan jawaban dari contoh yang Ibu berikan tadi. Ibu ulangi sekali lagi. Kita mengarsir itu daerah yang salah. Daerah yang benar kita biarkan bersih. Jika tandanya ada tanda sama dengan seperti ini, baik itu kurang dari maupun lebih dari, itu garisnya masuk ke dalam daerah penyelesaian. Nah, ini kan sama saja, semua garisnya itu masuk ke dalam daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaian itu yang Ibu batasi dengan garis warna ungu, dan yang warna putih ini juga daerah penyelesaiannya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah mudah dimengerti? Jika masih ada pertanyaan, bisa disampaikan ke Google Classroom. Sekian penjelasan mengenai penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dual variabel. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.